Dapatkan sebuah berita mengejutkan dan ada berita mengejutkan lagi di dalam berita mengejutkan itu. Yaitu pertama kita dapat berita bahwa Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal akibat kecelakaan pesawat helikopter, teman-teman ya. Nah, yang lebih mengejutkan lagi adalah rakyat Iran ternyata sebagian bersukacita banget ya. Bahkan di sini dikatakan ada yang pesta kembang api hingga menari. Nah, eh, saya jarang melihat ya alasannya yang di berita-berita itu tidak begitu dikasih tahu alasannya. Jadi saya mau mencoba cari tahu alasannya dan ini akan kita bahas pada video kali ini ya teman-teman. Oke, kita baca dulu beritanya ya. Presiden Iran Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter. Apa yang diketahui sejauh ini? Jadi ini real ya, udah meninggal, udah ketahuan. Puing-puing helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi di lokasi kecelakaan di sebuah gunung kawasan Farzakhan, Barat Laut Iran tanggal 20 Mei 2024. Berarti hari ini baru ditemukan ya puing-puing helikopternya. Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Husin Amir Abdullahian dan beberapa orang lainnya dipastikan tewas dalam kecelakaan helikopter pada hari Minggu tanggal 19 bulan 5 di barat laut Iran, kata TV pemerintah. Jadi kejadian pesawat ini jatuh itu kemarin malam. Hari ini ditemukan dan ditemukan tewas semua, tidak ada satu orang pun yang selamat dari kecelakaan ini ya. Rekaman drone yang diunggah di media sosial kantor berita Iran, IRNA, menunjukkan puing-puing helikopter Presiden Raisi. Rekaman tersebut tampak menunjukkan ekor helikopter di samping sebidang tanah yang hangus di lereng bukit yang dipenuhi puing-puing. Ya, ini ya helikopternya ini, fotonya. Tim pengamat mengatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan di lokasi tersebut. Sebelumnya, operasi pencarian besar-besaran sedang dilakukan di pegunungan barat laut Iran setelah sebuah helikopter yang membawa Presiden Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian dinyatakan hilang. Laporan media mengatakan helikopter itu satu dari 3 helikopter yang melakukan perjalanan dalam konvoi, terjebak cuaca buruk dan kabut tebal, sehingga helikopter tersebut harus melakukan pendaratan darurat. Kantor berita IRNA melaporkan bahwa lebih dari 40 orang dari tim penyelamat menggunakan anjing pencari dan drone dikirim ke lokasi kecelakaan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mendesak warga Iran untuk tidak khawatir dalam tanda kutip menyusul laporan kecelakaan helikopter yang membawa Presiden dan Menteri Luar Negeri Iran dengan mengatakan tidak akan ada gangguan dalam aktivitas negara. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya mengikuti dengan cermat laporan kemungkinan pendaratan darurat, namun tidak memberikan komentar lebih lanjut. Menteri Dalam Negeri Iran mengatakan bahwa akan memerlukan waktu untuk mencapai ke lokasi jatuhnya pesawat karena kondisi cuaca buruk dan kabut di daerah tersebut. Ya, ini foto helikopter saat lepas landas di perbatasan Iran-Azerbaijan 19 Mei 2024. Apa yang terbaru dari insiden ini? Tim penyelamat telah menemukan lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi, kata stasiun televisi pemerintah Iran. Kepala Asosiasi Bulan Sabit Merah Iran mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah bahwa kondisi pesawat dalam kondisi tidak baik. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tampak dari helikopter Presiden Ebrahim Raisi, kata TV pemerintah. Kantor berita Reuters juga melaporkan bahwa helikopter itu terbakar seluruhnya dalam kecelakaan itu, mengutip seorang pejabat Iran. Helikopter Presiden Raisi terbakar habis dalam kecelakaan itu. Sayangnya semua penumpang dikhawatirkan tewas, kata pejabat itu. Nah, ini lokasinya ya teman-teman ya. Ini Azerbaijan, ini Iran bawahnya. Sebelumnya sebuah drone yang dikirim oleh Turki untuk membantu pencarian helikopter Presiden Raisi telah mengidentifikasi sumber panas, menurut kantor berita Anadolu. Rekaman dari drone jarak jauh Bayraktar Akinci yang diliris oleh badan tersebut menunjukkan pemandangan udara dari landscape di malam hari dan noda gelap di tempat yang tampak seperti lereng bukit. Badan tersebut mengatakan koordinat situs tersebut telah dibagikan kepada pihak berwenang di Iran. TV Iran menayangkan tim penyelamat berjalan menaiki lereng curam di tengah hujan dan kegelapan.
Sementara itu, Hussein Salami, Komandan Korps Pengawal Revolusi IRGC elit Iran, telah melakukan perjalanan ke lokasi kecelakaan untuk menyelidiki dan mempercepat operasi penyelamatan. Laporan kantor berita negara IRIB. Nah, ini kondisinya ya teman-teman, kabutnya seperti ini. Memang kabutnya luar biasa kalau kita lihat di sini seperti ini ya. Ambulans dan kendaraan lain yang melaju di jalan berkabut menyusul jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi di Varzakhan, Provinsi Azerbaijan Timur, Iran, 19 Mei 2024 dalam tanggapan layar dari video. Nah, ini cuacanya seperti ini, memang nggak kelihatan apa-apa. Ini memang bahaya sekali seperti ini ya. Sebelumnya, sebuah helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullah terlibat dalam insiden kecelakaan, lapor media pemerintah. Raisi sedang menuju kota Tabriz di barat laut Iran setelah kembali dari daerah perbatasan Iran-Azerbaijan, menurut media lokal. Menurut media lokal, Presiden Raisi sedang menuju kota Tabriz di barat laut Iran setelah kembali dari peresmian bendungan Kis Kalasi dan Koda Afarin di perbatasan Iran dengan Azerbaijan. Kabut tebal mempersulit pencarian di lokasi yang diperkirakan menjadi lokasi pendaratan helikopter, menurut seorang reporter dari kantor berita Fars. Ya, ini lepas landasnya ya, helikopter satu lagi ya fotonya ya. Dia mengatakan jarak pandang kawasan pegunungan dan hutan kurang menjadi hanya sekitar 5 meter. Wah, ini kabut tadi ya, cuma 5 meter doang yang benar-benar kelihatan ini teman-teman ya. Daerah ini berjarak 50 km ke arah utara Tabriz. Ahmad Ali Reza Begi, anggota parlemen Iran untuk kota Tabriz, mengatakan kepada wartawan di Teheran bahwa petugas penyelamat belum menemukan lokasi helikopter yang membawa Presiden dan Menteri Luar Negeri. Dia menambahkan 2 helikopter lain dalam konvoi tersebut mendarat dengan selamat. Pejabat lain dikatakan berada di helikopter yang hilang tersebut. Rekaman yang muncul di televisi pemerintah menunjukkan jemaah berdoa untuk kesehatan Presiden di kota suci Mashhad. Ya, ini ada foto yang pertama yang kita lihat ya. Masyarakat Iran berdoa di alun-alun Vali Asr untuk Presiden Iran setelah kecelakaan helikopter di Teheran, Iran, 19 Mei 2024. Jadi ini ada sebagian rakyat Iran yang berdoa supaya presiden mereka selamat. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana peristiwa tragedi yang dimana Presiden Iran sendiri menjadi korban jatuhnya helikopter. Karena rencana Presiden Iran akan melakukan serangan kepada Israel dan kemudian tidak menunggu lama ya terjadi hal yang seperti itu. Itu artinya bahwa Allah Israel itu bekerja sampai sekarang dan bekerja untuk melindungi, untuk menolong Israel. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai seterusnya, dikatakan di sana oleh Tuhan ya, tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Jadi itu sudah jelas firman Tuhan yang mengatakan bahwa siapapun yang bangkit amarahnya terhadap Israel, mereka akan mendapat malu dan mereka akan dibinasakan. Dan janji Tuhan itu berlaku sampai saat ini kepada Israel, yang dia menjaga Israel. Dia tidak pernah lelap untuk menolong Israel. Dan kita percaya sebagai umat Tuhan bahwa luar biasa janji-janji Allah kepada bangsa Israel, dimulai dari nenek moyang mereka kepada Abraham ya,
Ishak, dan Yakub. Karena memang Israel itu dipilih, ditentukan untuk menjadi harta kesayangan Tuhan dan bahkan menjadi biji matanya Tuhan. Barang siapa yang melawan Israel, yang menentang Israel, sama halnya dia melawan Tuhan. Barang siapa mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Barang siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.